Yo sahabat alam, jika ingin mendapatkan informasi tentang hobi kegiatan di alam terbuka, simak saja di Atmosfer Merdeka TV. Caranya gampang sekali, subscribe channel Atmosfer Merdeka TV, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Salam lestari. Sahabat alam, meski jalur pendakian di kawasan Gunung Arjuno dan Welirang, wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo via Lembah Lengkehan cukup jelas, namun para pendaki tidak boleh gegabah karena beberapa faktor bisa menjadi penyebab tersesatnya pendaki dari jalur yang ada. Faktor eksternal dan internal ataupun gabungan dari kedua faktor tersebut bisa menjadi tersesatnya seseorang ataupun sekelompok pendaki. Faktor eksternal bisa dimungkinkan karena cuaca atau kondisi buruk yang terjadi saat perjalanan seperti hujan lebat, badai angin, kebakaran hutan ataupun bencana alam seperti longsor dan lain-lain. Akibatnya jalur pendakian menjadi tertimbun, tertutup, bahkan bergeser jauh atau menghilang. Sahabat alam, informasi terkait cuaca yang diperoleh dari BMKG bisa dijadikan acuan pendaki sebelum melakukan perjalanan untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi yang mungkin bisa terjadi di kawasan yang akan dilalui. Selain faktor eksternal, faktor internal individu dan kelompok pendaki juga bisa menjadi pemicu kecelakaan saat mendaki ataupun tersesatnya seseorang ataupun kelompok selama perjalanan. Faktor internal yang seringkali disepelekan oleh para pendaki pemula adalah kesiapan mental dan fisik, kesiapan perlengkapan dan logistik, serta perencanaan perjalanan selama mendaki. Ketidaksiapan dan mungkin kurangnya pengalaman dalam mendaki yang disebabkan lemahnya perencanaan perjalanan seringkali mengakibatkan permasalahan yang buruk dalam pendakian. Aspek internal inilah yang biasa dicek oleh petugas pos pendakian Tahura Raden Suryo untuk memantau kesiapan pendaki terkait aspek fisik, perlengkapan dan logistik yang direncanakan dan dibawa oleh pendaki. Sahabat alam, aspek kesiapan mental, fisik, dan perlengkapan serta logistik merupakan hal utama dalam perencanaan perjalanan pendakian guna menghadapi kondisi eksternal tak terduga di lapangan. Dalam kegiatan alam terbuka seperti mendaki gunung dibutuhkan logistik yang cukup untuk menyuplai asupan cairan dan makanan yang berkalori untuk mengganti energi yang terkuras selama pendakian. Jika logistik yang dibawa sesuai dengan rencana perjalanan, meskipun ada halangan eksternal, maka diharapkan masih ada cadangan makanan yang masih bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun di sisi lain, meskipun persiapan internal dan eksternal sudah matang dan ternyata karena sesuatu hal di luar perencanaan menyebabkan logistik menipis atau bahkan habis, maka alternatif yang bisa dilakukan untuk bertahan hidup di alam terbuka adalah dengan melakukan survival. Sebuah cara bertahan hidup di alam terbuka yang membutuhkan pengetahuan mengenali berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang aman dan bisa dimakan, serta aspek lain dalam kondisi darurat. Sahabat alam, kelangsungan hidup seseorang itu sangat tergantung pada kemampuan diri sendiri untuk mempertahankan hidup. Survival secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan hidup dalam keadaan kritis atau marginal. Kemampuan mempertahankan diri tergantung pada sikap mental, emosional, pengetahuan, dan keterampilan. Orang yang sedang melaksanakan survival disebut survivor.
yaitu orang yang sedang berusaha untuk mempertahankan hidupnya dari keadaan yang sangat kritis atau darurat. Seorang pendaki yang sudah berpengalaman umumnya mampu berperan sebagai survivor karena memiliki pengetahuan tentang survival, sehingga dalam kondisi buruk, minim logistik atau bahkan kehabisan perbekalan, insya Allah akan mampu bertahan hidup dan keluar dari kendala yang dihadapi. Salah satu pengetahuan dasar survival di alam terbuka yang penting adalah pengenalan berbagai jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi darurat. Pengetahuan yang penting untuk mengenali berbagai jenis tumbuhan secara cepat dan tepat, menentukan tumbuhan yang mengandung air, sumber pati karbohidrat, dan manfaat obat, serta menghindarkan survivor dari salah dalam mengkonsumsi tumbuhan tak layak makan, bahkan beracun. Sahabat alam, di sepanjang jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang, dari titik awal pendakian hingga menjelang kedua puncak gunung tersebut, cukup banyak jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai tanaman survival, seperti yang sempat disurvei oleh tim divisi Mountaineering AMTV. Berikut perjalanan identifikasi dan liputannya. Oke teman-teman, kita jumpa di channel Atmosfer Merdeka TV. Jadi untuk kali ini saya akan menyerahkan channel ini kepada Pak Rudi, yaitu aktivis cukup lama Pak Rudi ya. Sebagai apresiasi kami kepada Pak Rudi, saya serahkan channel ini sepenuhnya. Nah, ini sebagai tanda penyerahan channel Pak Rudi. Baik, terima kasih nih Mas Raka atas amanahnya. Mudah-mudahan memiliki manfaat untuk sahabat alam. Tentu saja banyak sekali nanti info-info yang kita bisa bagi terkait dengan kegiatan outdoor atau alam terbuka. Nah, salah satunya ini terkait dengan makanan-makanan yang bisa dimakan saat di hutan ya. Jadi channel Atmosfer TV ini kedepannya akan menyuguhkan tentang ini saudara-saudara, tentang alam bebas. Jadi kehidupan alam bebas, yaitu bagaimana cara bertahan hidup di gunung, di laut, di sungai dan lainnya. Oke, monggo Pak Rudi dijelaskan pohon apakah ini? Iya. Baik sahabat alam, kalau pas di perjalanan di pendakian sering kita temui tanaman yang sepintas ini tidak memiliki arti, karena biasanya teman-teman ini kesulitan kalau melewati jalur yang kemudian melalui tanaman yang banyak durinya ini. Nah, kalau pas lagi berbuah ini muncul buah yang kelihatan cantik sekali, warnanya orange, ada juga yang lebih gelap warnanya, cenderung coklat. Yang kelihatan warna terang ini buah yang lebih muda. Ini kalau dikonsumsi agak kecut-kecut. Nah, tapi kalau yang sudah tua itu malah warnanya lebih gelap. Kalau dikonsumsi lebih manis itu. Sebagian orang menyebutkan murbei hutan, ada yang bilang stroberi hutan. Tapi yang jelas ini memiliki manfaat untuk membantu ya untuk gula ya, karena rasanya yang manis, juga ada rasa kecut-kecutnya juga, serasa kita makan vitamin C gitu. Nah, ini kita coba yang ya terasa kecut, kecut tenan ini katanya orang-orang. Ini banyak, jadi ini buahnya mirip buah buni ya, banyak menempel ini. Coba, lebih manis. Sekarang yang warna yang lebih gelap. Ternyata yang gelap ini masih muda sekali. Rasanya pahit minta ampun. Jadi pilih yang warnanya ini yang besar ya, karena ini nampaknya masih berproses untuk menjadi buah yang besar. Jadi kalau nanti yang sudah warnanya ke oren-orenan ini yang rasanya lebih manis ini, untuk membantu tubuh kita mendapatkan asupan gula setidaknya, sama vitamin C, mengurangi haus katanya. Oke sahabat alam, informasi sekilas dari Atmosfer TV. Salam lestari. Oke sahabat alam, sekarang kita ada di ketinggian 2000 meter sekitar itu dari perjalanan tadi di awal menuju ke Arjuna. Nah, ini ada satu
titik di satu kawasan tanjakan. Ini ada pohon yang kalau teman-teman biasa mendaki menemukan ini begonia. Ini kalau di tanaman hias ada juga begonia, tapi yang ini di hutan. Ini kalau untuk survival ini bisa dikonsumsi. Jadi ini ada biji-bijiannya di dalam ini juga. Ini bisa dimanfaatkan juga, tapi sudah berbunga. Nah, ini ada daun-daunnya juga yang muda-muda, bisa juga dikonsumsi untuk sayur-sayuran. Ini banyak mengandung air, dan yang jelas ini tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi pada saat keadaan darurat. Demikian informasi untuk sahabat alam terkait dengan jenis-jenis tanaman yang bisa dikonsumsi. Ini ada di kawasan hutan yang cukup lumayan ini vegetasinya, dan nampaknya ini ada pohon-pohon besar yang sebagian ini berbunga. Oke, sahabat alam. Rasanya asam-asam, bagus. Setidaknya ini bisa mengurangi haus. Kalau kita makan ini setidaknya jangan terlalu banyak air minum yang tentu saja kita akan butuhkan banyak. Nah, ini dengan sedikit saja terasa ada rasa kecut-kecutnya di lidah. Alam, saat ini kita ada di posisi masih sekitar ketinggian 2000 meter dari permukaan laut, masih di sekitar lintasan antara Sumber Brantas hingga di Lengkehan menuju ke Gunung Arjuno. Nah, ini ada satu titik yang kita temukan Amaranthus sp, bayam-bayaman yang kita bisa konsumsi dalam keadaan darurat. Ini kita bisa makan, yang muda-muda ini kita lalap. Kalau ada sambal pecel ini lebih nikmat lagi, atau bisa juga jadi bahan campuran mie instan. Itu dicampur, yang muda-muda ini, yang tua ini jangan, karena agak lihat ini, tapi rasanya nggak jauh beda dengan bayam-bayaman yang mungkin kita bisa temui di pasaran atau yang ditanam oleh petani. Ini bagian dari kalau kita dalam keadaan emergensi atau darurat, atau ingin menambah beberapa variasi makanan, kita bisa menggunakan sayur bayam-bayaman hutan ini. Oke, informasi dari kita, sahabat alam. Sahabat alam, kita sekarang menemukan batang kayu yang sudah lapuk, makanya jatuh dari ketinggian pohon tinggi ini. Pohon tinggi ini sekitar 20-an meter tingginya, batangnya lapuk dan patah, dan di dahan yang lapuk ini menempel ada jenis anggrek-anggrekan ini. Kemudian ada akar angin. Akar angin ini di sini di wilayah Jawa Timur banyak orang mengenal dengan akar angin, tapi di daerah Sulawesi sana ini disebut dengan kayu angin. Ini manfaatnya bagi orang-orang yang penderita asma. Ini bisa dikonsumsi, dicampur dengan air panas atau hangat, kemudian airnya itu bisa langsung diteguk jika sudah dingin tentu saja. Dan ini memang banyak dicari sama orang-orang herbal, khususnya untuk membantu menyembuhkan asma. Konon kabarnya bisa menyembuhkan penyakit itu. Demikian sahabat alam, informasi kilas dari kami. Ini ya batangnya, dan masih kelihatan menempel dengan kuat. Dan ini nampaknya sudah bertahun-tahun ini hidup di atas, dan kita beruntung dapat satu patahan yang jatuh.
Sahabat alam, di kawasan Gunung Arjuna Welirang dan sekitarnya untuk jenis tanaman survival dari keluarga rerumputan, keberadaannya selalu tersedia di sepanjang musim. Namun jenis tumbuhan perdu dan tumbuhan tingkat tinggi, keberadaan buah yang bisa dikonsumsi dipengaruhi oleh musim, dan biasanya pada musim kemarau banyak tumbuhan perdu yang berbunga dan berbuah serentak. Sedangkan untuk jenis jamur-jamuran banyak tumbuh di musim penghujan. Sahabat alam, lebih bijaksana jika dalam setiap rencana dan kegiatan di alam terbuka kita membuat sebaik mungkin manajemen perjalanan dan menyiapkan fisik dan mental serta perlengkapan juga logistik selama perjalanan sedetail mungkin, agar saat terjadi hal yang tidak diinginkan kita bisa lebih siap, dan tentu saja agar kita semua tidak mengganggu tumbuhan serta hewan yang hidup di ekosistemnya. Sahabat alam, jangan ambil sesuatu pun kecuali gambar, jangan bunuh sesuatu pun kecuali waktu, jangan tinggalkan sesuatu pun kecuali jejak, dan jangan coret-coret apapun kecuali kenangan baik dalam ingatan dan kehidupan kita di bumi ini. Salam lestari. Sahabat alam, kita jeda sejenak dahulu untuk episode berikutnya. Pastikan untuk mensubscribe channel Atmosfer Merdeka TV karena akan membantu berbagi kebaikan untuk kelestarian lingkungan hidup di bumi ini. Salam lestari.